Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefan Halim dengan NIM 214031143, yang mana saya akan mempresentasikan materi tentang budaya, agama, religiositas, dan norma religiositas. Yang mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Peran budaya dalam pemasaran. Budaya dan perilaku konsumen sangatlah natural dan otomatis pengaruhnya terhadap perilaku manusia, seakan-akan seperti terjadi dengan sendirinya. Budaya memiliki tujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Budaya menawarkan perintah, petunjuk, arahan dalam semua fase pemecahan persoalan manusia dalam memuaskan kebutuhan fisiologi, personal, dan kebutuhan sosial. Sebagai contoh, budaya menyediakan aturan mengenai kapan akan makan, di mana akan makan, dan apa yang akan kita makan. Kebiasaan ini tentu saja akan berimplikasi pada produk yang laku dan dapat ditawarkan kepada pasar. Seperti contohnya perusahaan teh sosro adalah pemasar yang baik karena mampu membaca kebiasaan masyarakat Indonesia yang peminum teh dengan menawarkan teh yang dibawa kemana-mana dengan teh botolnya ataupun teh kotaknya. Di masyarakat Jawa, di mana resepsi pernikahan adalah bagian yang kental dengan nuansa budayanya. Seperti terlihat terdapat perubahan cara penyajian makanan. Contohnya seperti di kota-kota Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta, dan kota-kota besar lainnya. Pada masa lalu, model resepsi seperti ini susah untuk diterima karena makan dengan cara berdiri dianggap itu tidak sopan. Namun, sekarang dengan seiringnya perkembangan zaman di mana masyarakat semakin menghargai waktu dan makan sambil berdiri tidak dianggap sebagai keanehan, sehingga model standing party dianggap paling praktis dan cukup menghemat waktu. Hal ini bisa saja terjadi karena masyarakat cukup menerima nilai-nilai kepraktisan yang semakin mengejala di masyarakat sejalan dan modernisasi yang semakin membudaya. Gambaran bagaimana nilai-nilai budaya pada masyarakat Amerika memberikan pengaruh pada perilaku konsumen. Masyarakat Amerika Serikat adalah masyarakat yang mempunyai karakteristik materialistik, individualistik yang semangat muda dan menjunjung kebebasan, kemajuan, dan aktivitas. Materialisme adalah refleksi dari pemilikan benda dan kemakmuran. Pemasaran juga menetapkan asosiasi terhadap produk budaya tersebut melalui komunikasi bahasa dan budaya yang mereka terima. Individu atau masyarakat mulai belajar mengenai apa arti dari suatu citra dan gambar sehingga orang melakukan asosiasi tanpa berpikir lebih jauh tantangannya. Selanjutnya, berkat kemampuan yang dimiliki konsumen, sanggup memtransformasikan pengalaman dan pengetahuannya dalam dimensi kultural. Tahap Scott mengidentifikasi 5 peran simbolik dari produk yang menggambarkan nilai-nilai budaya, yaitu yang pertama itu adalah produk adalah alat untuk mengkomunikasikan status sosial, baik melalui kepemilikan produk tertentu terhadap seseorang, berharap status sosial mereka akan terlihat oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya terdapat pengakuan akan status tersebut. Kemudian yang kedua adalah produk adalah alat sebagai untuk mengekspresikan diri. Maksudnya adalah produk merefleksikan nilai yang paling penting bagi konsumen. Pemasar menciptakan simbol dan asosiasi tertentu yang agar produk yang mereka ciptakan mewakili ekspresi jiwa tertentu dari konsumennya. Kemudian yang ketiga adalah produk adalah alat untuk berbagi pengalaman. Seringkali keberadaan suatu produk digunakan untuk berbagi pengalaman melalui makanan, minuman, pada saat tertentu, serta bunga atau hadiah dan pada event tertentu. Kemudian yang keempat adalah produk adalah sesuatu yang hedonis atau untuk merefleksikan nilai-nilai konsumen seperti estetika atau kualitas sensualitas yang dapat mengakomodasi kesenangan konsumen seperti perhiasan, emas,
berlian, jam, parfum, furnitur, dan sebagainya. Terus kemudian yang terakhir adalah produk adalah alat untuk mengenang, yaitu produk dapat mengingatkan konsumen untuk mengenang masa lalu, aksesoris merchandise, foto album, dan CD. Kemudian peran agama dalam pemasaran. Perencanaan tidak lain memanfaatkan karunia Allah secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan nilai kehidupan yang berubah-ubah. Dalam arti yang lebih luas, bisa dikatakan perencanaan menyangkut persiapan menyusun rancangan untuk setiap kegiatan ekonomi. Menurut ajaran Islam, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam yang menjiwai oleh semangat ibadah kepada Allah. Dalam hadis Nabi, dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana berbunyi, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan pengaruhnya diluaskan, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Dari hadis tersebut, maka kita akan menyimpulkan kegiatan pemasaran juga melakukan silaturahmi terhadap sesama manusia, seperti menjaga silaturahmi terhadap sesamanya. Kemudian karena pemasaran tentunya akan bertemu dengan orang banyak, sehingga semakin banyak relasi yang akan kita kenal dan semakin panjang tali silaturahmi yang kita dapatkan. Kemudian beberapa sifat dari pemasaran itu juga dirujuk dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi, seperti sidik, amanah, fatonah, tablik. Yang pertama itu adalah sidik. Sidik itu artinya kan jujur. Dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu dikenal sebagai seseorang yang sangat jujur ketika ia berjualan atau berdagang dan menginformasikan produknya dengan sebenar-benarnya. Kemudian amanah atau dapat dipercaya. Saat menjadi seorang pedagang, Nabi selalu mengembalikan hak atas miliknya, baik itu berupa hasil penjualan maupun sisa barang. Kemudian fatonah, yaitu cerdas. Dalam hal ini, yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan baik. Kemudian tablik atau komunikatif. Jadi seorang pemasar harus menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan menarik dan tetap memasarkan tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Kemudian pengertian agama dan perilaku konsumen. Seperti yang kita tahu, agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Islam yang mana agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, yang mana artinya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Secara bahasa, Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat dan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti taat, tunduk, berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat atau patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah beliau tetapkan. Kemudian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah merupakan suatu unsur penting yang harus kita perhatikan setiap pelaku usaha, di mana dari perilaku konsumen, pelaku usaha dapat mempelajari dan mengamati berbagai macam aktivitas konsumen dalam mengambil atau memutuskan suatu produk yang akan dikonsumsi. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok dan organisasi membeli, menggunakan barang, jasa, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan yang mereka inginkan. Kemudian pengertian konsep dan peran norma religiositas. Religiositas merupakan suatu hal yang menunjukkan kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan keyakinannya. Nilai-nilai keagamaan akan cenderung menunjukkan kepada hal-hal kebajikan terkait konsumsi dalam ekonomi setiap aktivitas ekonomi, dan hal ini adalah
konsumsi, maka setiap konsumsi yang dilakukan akan bertitik kepada hal kebaikan dan kemanfaatan. Terdapat dimensi dalam religiusitas. Yang pertama adalah religious belief, adalah tingkat jauh di mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatis dalam agamanya, seperti perwujudan dalam 2 kalimat syahadat. Kemudian religious practice, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang akan mengerjakan kewajibannya dalam virtual agamanya, seperti sholat, puasa, praktek, muamalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah religious feeling, yaitu merasakan kedekatan-kedekatan dengan Allah, bertawakal, khusyuk dalam beribadah, perasaan bersyukur, dan perasaan lainnya yang mencirikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ialah religious knowledge, yaitu dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang untuk mengetahui ajaran agamanya. Dan yang terakhir adalah religious effect, yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial. Baik, mungkin demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.